Bapak, apa yang harus dipersiapkan oleh generasi muda? Oke. Ya, salah satunya adalah terutama menjalankan keterampilan-keterampilan untuk generasi kita. Jadi sebenarnya kalau kita kembangkan keterampilan ini luar biasa untuk masa depan kita. Itu salah satu adalah bisa menopang kreatif para pemuda kita. Kemudian yang terpenting juga adalah bahasa, ya, bahasa. Karena alat komunikasi dan sebagaimana kita maklumi juga bahwa besok akan datang dari berbagai macam arah. Tentu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya harus kita bisa pahami. Dan saya juga sebagai anggota DPD juga ingin terus belajar bahasa Inggris. Sebab kita akan dianggap bodoh oleh mereka kalau kita tidak bisa bahasa Inggris ini. Saya tertarik kemarin, ini mungkin sebagai masukan kepada pemerintah daerah. Waktu saya rapat virtual kemarin di Badan Akuntabilitas Publik atau BAP, karena ini termasuk alat kelengkapan DPD RI, dengan pemerintah daerah yang ada di NTT. Nah, di sana mewajibkan seluruh pegawai bahasa Inggris setiap hari Rabu. Allah Akbar. Mewajibkan seluruh pegawai ASN untuk berbahasa Inggris setiap hari Rabu. Dicoba hari Rabu dulu dalam satu sepekan itu. Nah, kita di NTB lebih-lebih sebagai termasuk destinasi wisata terpopuler, seharusnya melebihi dari NTT. Melebihi dari NTT. Karena sebagaimana kita ketahui juga, besok untuk bisa pemuda-pemuda kita bekerja di MotoGP, salah satu syaratnya adalah bahasa Inggris. Ya, termasuk tenaga medis atau tenaga kesehatan ini juga harus bisa bahasa Inggris. Karena itu saya support. Kemarin ada mualaf ya dari Jerman, itu Miss Khadijah ya, itu datang ke kami, mau membuka kampung bahasa di Lombok Tengah, dan langsung kami ajak ke Pak Sekda. Nah, beliau sekarang sudah berhenti karena calon wakil bupati, Bapak Dr. Nusiah, dan beliau sangat mensupport itu dan akan menjadi program unggulan ke depan untuk bahasa Inggris ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat, karena beliau sudah presentasi langsung kemarin di depan seluruh kepala dinas, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, akan SPU yang ada di Lombok Tengah akan dijadikan markas untuk kampung bahasa. Dan ini bukan bahasa Inggris saja, termasuk adalah bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kenapa penting juga bahasa Arab? Karena juga dari Timur Tengah banyak sekali tamu-tamu kita. Banyak sekali tamu-tamu kita, dan tidak semua juga bisa bahasa Inggris, maka butuh bahasa Arab. Kenapa juga penting ada di situ juga bahasa Indonesia? Jadi tamu-tamu kita yang ada di luar negeri nanti yang ingin belajar bahasa Indonesia juga bisa belajar di Lombok. Jadi artinya kalau tadi Bapak Tuan Guru melihat dari Jogja, kemudian Nusa Tenggara Timur, jika dibandingkan dengan wilayah kita sendiri di Nusa Tenggara Barat, artinya jauh tertinggal nelayan kita untuk dari sisi SDM-nya sendiri. Apakah benar demikian, Pak Tuan Guru? Ya, saya tidak katakan jauh tertinggal. Ada banyak sebenarnya keterampilan-keterampilan yang hasil dari masyarakat kita, tapi perlu lagi pemerintah daerah lebih instan untuk memperdayakan mereka. Ya, kita mensupport mereka dari segi dana dan menambah wawasan mereka juga, biar
keterampilan-keterampilan yang ada dikemas dalam bentuk yang lebih modern lagi. Oke. Bapak, saya bergeser ke Pak Ustadz Muhammad Nur Hadi. Apakah memang melihat bagaimana kontribusi atau peran dari pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk memajukan seluruh SDM khususnya masyarakat generasi milenial yang berperan sangat penting juga untuk sirkuit MotoGP ini? Apakah Anda sudah melihat hasil nyatanya begitu untuk masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah mengingat peran penting dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini? Baik, saya tidak mengetahui dengan persis bagaimana peran pemerintah terhadap anak-anak muda kita atau kaum milenial kita. Tetapi yang jelas tentunya pemerintah sudah melakukannya, tetapi mungkin karena saya tidak berada di dalamnya atau tidak melihatnya. Tetapi kami, sebagaimana beliau sampaikan tadi, kami juga ada di dalam yang untuk kita sama-sama membangun Lombok Tengah ini dengan terutama bahasa. Oke. Bahasa ini adalah alat komunikasi yang harus dimiliki seseorang. Ketika seseorang ingin menyampaikan apa keinginannya atau apa yang ada di dalam benaknya, kalau dia tidak bisa berbahasa, maka ini akan mentok. Tidak sampai apa hajatnya, apa yang dikehendakinya. Maka kami beserta Ibu Khadijah berharap sekali kita didukung sama dinas terkait, terutama sebagaimana tadi beliau sampaikan di NTT, seluruh ASN-nya berbahasa Inggris 1 hari dalam 1 minggu. Itu luar biasa. Dan kami memiliki pengalaman yang banyak karena bisa berbahasa Inggris walaupun tidak sempurna, terutama dalam bidang agama. Dan saya tinggal di Denpasar menjadi guide itu kurang lebih sekitar 16 tahun. Dan selama ini kalau secara duniawi, kita memiliki banyak sekali kawan, hampir dari seluruh penjuru dunia. Dan terutama saya pribadi sebagai orang yang intens di dalam agama, belajar agama, jadi kita mudah sekali menjelaskan kepada mereka agama Islam itu apa. Sehingga di dalam catatan saya kurang lebih yang sudah masuk Islam sekitar 53 orang. Bule-bule yang mereka senang sebenarnya mendengarkan penjelasan mengenai agama. Nah, kaitannya dengan kabupaten kita Lombok Tengah ini yang memang terkenal menelurkan banyak sekali tuan guru dari Kabupaten Lombok Tengah ini, yang nomor 2 setelah Lombok Timur. Maka ini penting sekali juga untuk para asatid, para tuan guru untuk sama belajar berbahasa Inggris agar agama ini tersampaikan kepada seluruh manusia. Demikian. Oke, artinya poin penting yang diharapkan dari pemerintah adalah bagaimana masyarakat atau SDM kita mampu dalam berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah ini waktu kita tinggal setahun lagi nih, karena memang MotoGP dikabarkan nanti akan dibuka pada Oktober 2021. Apakah memang waktu yang sangat singkat dalam 1 tahun ini cukup mampu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat di sekitar agar bisa benar-benar mampu dan juga cukup matang dalam berbahasa Inggris dan juga berbahasa Arab? Nanti saya akan mendengarkan jawaban dari Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Fadil ya. Tapi kita harus jeda sejenak untuk bersama kami di Kopi Time Pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali dengan menyambut event berskala internasional ini. Nah tentunya ini waktu kita hanya 1 tahun saja. Kabarnya event berskala internasional ini adalah MotoGP Lombok 2021 ini akan dibuka atau diresmikan pada bulan Oktober tahun depan. Dan kita hanya 1 tahun lagi nih kesempatan dan waktu kita untuk bersiap-siap diri menyambut event berskala internasional ini. Apakah cukup waktunya Pak Tuan Guru untuk mempersiapkan SDM kita dalam menerapkan bahasa Inggris dan juga bahasa Arab ini sebagai bekal mereka? Ya. Saya kira 1 tahun ini cukup, asalkan dimanage dengan baik. Karena dalam belajar bahasa itu memang butuh manhaj kalau dalam bahasa Arab ya, atau metode, metode dan menciptakan kampung bahasa ini juga salah satu metode kita dalam belajar bahasa. Karena lingkungan ini sangat menentukan, sangat menentukan. Maka saya support ada salah satu program unggulan Kabupaten pemerintah Lombok Tengah adalah menciptakan kampung bahasa. Nah, dengan adanya kampung bahasa ini sudah bagian dari metode yang harus kita kedepankan. Karena sekali lagi dalam waktu yang 1 tahun ini sudah, menurut saya sudah kita siap ya. Karena saya dengar juga program-program
belajar bahasa Inggris seperti di Pari, ada yang 3 bulan bisa, ada yang 6 bulan juga bisa ya. 6 months. Ya. Dan kalau 1 tahun saya yakin juga insya Allah bisa. Asalkan betul-betul program ini juga sekali lagi didukung oleh pemerintah dan butuh kesadaran kolektif kita semua. Oke, program Kampung Bahasa, apakah ini masih menjadi wacana atau kapan dieksekusinya nih? Kita juga nggak sabar ya, karena MotoGP 2021 ini kabarnya akan diresmikan pada bulan Oktober. Gimana Ustaz? Ya, kemarin kami ikuti karena begitu Miss Khadijah ini datang ke rumah, ada rencana itu, saya bawa beliau ke Pak Sekda, kemudian Pak Sekda pun sangat tanggap dan mensupport dukungan apa yang beliau sampaikan. Kemudian langsung kita presentasikan program-program beliau ini. Kemudian kita diarahkan silakan buat proposal, karena ini apa namanya aturan yang harus kita jalankan, ikuti kata beliau. Kemudian sekarang dalam proses. Nah, nanti kalau sudah resmi kita tanda tangan Bupati, langsung kita beroperasi. Dan kita harapkan kepada pemerintah daerah, nah, kita mungkin mulai dari Lombok Tengah dulu, supaya semua pegawai atau ASN yang ada di Lombok Tengah digratiskan untuk belajar bahasa Inggris ini. Ya, di apa namanya dialokasikan anggaran untuk belajar bahasa Inggris. Baik. Banyak sekali sejumlah persiapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga seluruh elemen masyarakat untuk menyambut baik gelaran MotoGP 2020. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Kopi Time, tempatnya ngopi sambil berbagi informasi. Dan masih di akhir pekan hari ini tanggal 12 September 2020. Ya, dengan tema kita MotoGP Lombok 2021, siapkah SDM kita? Ya, saya kembali lagi ke Bapak Tuan Guru terkait dengan bagaimana kesiapan dari kepala dinas yang ada di Lombok Tengah, khususnya khususnya Kepala Dinas Pariwisata. Sejumlah OPD ya. Ya. Saya belum begitu tahu banyak tentang persiapan di Dinas Pariwisata, tapi yang pernah saya baca-baca, saya ngobrol-ngobrol dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Pak Jayadi ya. Dan mudah-mudahan beliau besok kita harapkan menjadi Kadis Pariwisata Lombok Tengah juga. Amin. Karena saya dengar berkomitmen sekali untuk membangun wisata ini dengan dasar ada regiusnya ya. Karena beliau ada kekhawatiran kalau kita terlena dengan apa namanya pembangunan yang ada, kemudian tanpa kita juga tidak membangun jiwa, maka kita khawatirkan bagaimana generasi kita ke depan. Jadi itu yang beliau kemarin harapkan ya. Jadi pembangunan mental, pembangunan moral ini juga sangat perlu, sehingga perlu kita hadirkan gandeng para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Bila perlu kasih insentif ya untuk para tokoh agama, tokoh masyarakat ini ya. Jangan sampai itu terabaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil MPD yang juga merupakan ini yang paling kita utamakan. Ya, termasuk di situ adalah keterampilannya, moralnya, termasuk adalah bahasa, karena bahasa ini dalam agama sangat penting juga. Sehingga ada mahfudhat mengatakan man ta'allama lughata qaumin amina min makrihim. Siapa yang belajar bahasa asing maka akan selamat, aman dari tipu daya mereka. Jadi mafhum mukhalafah dari mahfudhat ini adalah kalau kita ingin sukses, ya mari kita belajar bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk Pak Ustadz, catatan-catatan penting yang harus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi, kemudian juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, bahkan seluruh elemen masyarakat yang ada. Baik, terutama saudara-saudara yang bergerak di pariwisata, jangan khawatir. Ya, memang dalam masa sekarang ini karena COVID-19 ini, pariwisata ya tumbang, katakanlah seperti itu. Tetapi insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan kita ke depannya, jangan khawatir. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka lagi jalan kita lebih lebar lagi, asal kita jangan mudah putus asa.
Sesungguhnya orang yang suka putus asa itu adalah orang-orang lain. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya ada manfaat. Insya Allah ini menjadi angin segar juga untuk kita semua di wilayah Nusa Tenggara Barat ya Ustaz ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Tuan Guru Haji Ibnu Khalil MPD DPD RI Dapil Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga terima kasih Bapak Ustadz Muhammad Nur Aidi sebagai tokoh masyarakat. Tentunya ini kita harapkan dialog kita pada pagi hari ini memberikan atau menambah wawasan bersama untuk seluruh para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Ya. Dan tidak terasa ya kita sudah 1 jam bersama. Insya Allah nanti di luar studio kita lanjutkan kembali ya Pak Tuan Guru dan juga Pak Ustadz ya. Dan kini saatnya kami berdua harus pamit undur diri dari hadapan Anda saya Tuti Wulan. Dan bersama saya Tanda Zulfiya serta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.